Awal film, di suatu tempat di Papua New Guinea, Tuan Josh sedang menjemput Tuan Carl dan kekasihnya Nona Victoria yang baru tiba. Lalu Tuan Josh segera mengajak mereka menuju suatu tempat menggunakan helikopter. Tidak berselang lama, mereka pun tiba di tempat tujuan, tempat yang sangat menakjubkan. Di tempat lain, di dasar gua, ada Tuan Frank ayahnya Tuan Josh. Lalu ada Tuan JD, Tuan George, Nona Jude dan Nona Lizzie yang sedang berada di bawah air. Mereka sedang melakukan eksplorasi gua. Lalu Tuan George memberitahu Tuan Frank agar cepat melakukan eksplorasi karena 2 hari ke depan tempat ini akan kebanjiran. Tuan Josh dan lainnya tiba di titik penurunan. Mereka segera pergi ke kamp. Lalu Nona Victoria pun melihat ekspedisi ini di visual 3 dimensi, yang ternyata ekspedisi ini akan mencari jalur gua bawah tanah menuju laut. 16 caving personnel, billionaires. That's so cool. Tuan Josh, Tuan Carl dan Nona Victoria pun segera pergi menuju ke dalam gua menuju tempat Tuan Frank. Di tempat lain, Tuan Frank dan Nona Jude sedang menyelam untuk mencari jalur lain. Tuan Frank akhirnya menemukan jalur lain. Saat akan hendak kembali, oksigen yang digunakan Nona Jude terjadi kebocoran. Tuan Frank pun berbagi oksigen. Tapi situasi menjadi tegang saat terjadi rebutan oksigen, sehingga Nona Jude pun kehabisan nafas dan meninggoy. Tuan JD, Nona Lizzie, dan Tuan George yang melihat di layar monitor terlihat sedih. Singkat cerita, Tuan Josh tiba di kamp lokasi ayahnya. Saat dia melihat monitor, dia marah saat melihat rekaman Nona Jude meninggoy. Dia menganggap ayahnya egois. Tapi Tuan George menjelaskan situasi saat itu. Apa yang dilakukan ayahnya adalah jalan yang terbaik. Tiba-tiba, di atas akan terjadi badai. Seseorang mencoba menghubungi Tuan Frank tapi komunikasi terputus, tidak bisa dihubungi. Frank, can you hear me? Tuan Josh yang sedang bersedih didatangi ayahnya. Tuan Frank menjelaskan dengan detail bagaimana dia harus mengambil keputusan itu. Tuan Frank lalu menyuruh Tuan JD dan Nona Lizzie pergi ke atas untuk meminta bantuan. Tuan Josh yang sedang marah ke ayahnya mengajukan ikut pergi dan ditemani Tuan Luko yang sebelumnya ikut turun sama Tuan Josh. Tuan Josh, Tuan JD, Tuan Luko dan Nona Lizzie akhirnya pergi. Saat tiba di tempat komunikasi, ada panggilan dari atas memperingatinya agar segera pergi ke atas karena sedang terjadi badai. Tidak berselang lama, air besar pun tiba-tiba turun. Tapi untungnya Nona Lizzie dan Tuan JD bisa naik. Sedangkan Tuan Josh dan Tuan Luko akhirnya kembali menuju ayahnya untuk memberitahunya akan terjadi banjir. Tuan Frank yang sudah tahu akan terjadi banjir segera naik. Tapi saat naik 1 tingkat saja air sudah penuh. Jalan satu-satunya pun sudah tertutup air. Tidak berselang lama, Tuan Josh tiba dan akan segera menolong ayahnya dan yang lain. Tuan Josh mencoba menaikkan Nona Victoria tapi air terlalu deras sehingga keduanya pun terjatuh. Di sisi lain, Tuan Luko yang menahan batu besar yang bergeser tidak kuat menahannya. Dia pun terlempar ke batu di bawahnya membuatnya meninggoy. Batu besar itu pun akhirnya menutup jalan satu-satunya. Tuan Frank akhirnya memutuskan kembali ke titik awal, dan berencana mencari jalan lain dengan menyelam ke jalur yang sebelumnya sudah ditemukan. Mereka pun bersiap-siap menyiapkan peralatannya. Semua orang akhirnya berangkat dengan cara menyelam ke jalur yang baru ditemukan. Singkat cerita, mereka tiba tempat tujuan, tapi Nona Victoria yang sebelumnya tidak mau pakai baju renang sekarang terkena hipotermia, sehingga harus dihangatkan oleh Tuan Carl.
Di sisi lain, penyakit pernapasan Tuan George kambuh sehingga membutuhkan oksigen untuk meredakannya. Lalu untuk saat ini semua orang pun istirahat. Sekarang Nona Victoria pun sudah lebih baikan. Tuan Karl berharap menunggu bantuan dengan berdiam di tempat ini. Tapi Tuan Frank memberitahunya tidak akan ada orang lain ke lokasi ini untuk menolongnya. Orang-orang di atas sudah menganggap kita semua meninggoy. Tuan Frank pun memutuskan melanjutkan perjalanannya mencari jalan lain. Perjalanan pun akhirnya dilanjutkan. Di tengah jalan, Tuan George yang sudah tidak sanggup meminta istirahat dulu, dan menyuruh Tuan Josh pergi duluan. Lalu Tuan Frank menanyakan keberadaan Tuan George. Saat kembali dan mencarinya, hanya ditemukan peralatannya saja, sedangkan Tuan George memilih sembunyi dan meninggoy. Tuan Frank melanjutkan perjalanannya, lalu menemukan jalan lain, tapi harus menyeberanginya. Tuan Josh yang jago panjat tebing lebih dulu menyeberanginya. Saat Nona Victoria akan menyeberang, tiba-tiba terjadi insiden sehingga membuatnya terjatuh ke bawah air yang ganas. Semua orang yang melihatnya terlihat sedih. Apalagi Tuan Karl begitu terpukul kehilangan calon istrinya. Tersisa 3 orang pun melanjutkan perjalanannya, dan menemukan tempat istirahat sementara. Lalu tiba-tiba Tuan Karl pergi menyelam dengan membawa sisa oksigen yang ada. Tuan Frank mencoba mengejarnya, tapi Tuan Karl berhasil kabur. Sekarang tinggal ada Tuan Josh dan ayahnya. Mereka istirahat sebentar, dan hampir putus asa karena peralatan dan perbekalan pun sudah tidak ada. What are you talking about? Lalu Tuan Josh melihat celah di dekatnya. Saat diamati, ternyata itu kotoran kelelawar yang menandakan ada jalan keluar menuju atas. Tuan Josh dan Tuan Frank pun segera menaiki celah tersebut. Tidak berselang lama, mereka tiba di atas dan itu ternyata mulut gua lainnya. Jarak ke permukaan masih terlalu tinggi, sehingga mereka masih belum bisa keluar. Tuan Frank menanyakan ke anaknya mau menunggu di sini berharap ada bantuan datang atau melanjutkan mencari jalan lain. Tuan Josh pun memutuskan melanjutkan perjalanannya. Mereka pun segera pergi. Saat di perjalanan, mereka bertemu kembali Tuan Karl. Tuan Frank mengambil sisa peralatan yang dibutuhkan dari Tuan Karl. Lalu Tuan Frank meninggalkan Tuan Karl seorang diri. Josh, let's go. Well, fuck you, Frank! Singkat cerita, Tuan Josh telah menyelam untuk mencari jalan. Tapi tiba-tiba datanglah Tuan Karl dan menghajar Tuan Frank. Tuan Frank pun terluka cukup parah. Sedangkan Tuan Karl kembali melarikan diri dengan menyelam. Tuan Frank yang terluka parah memutuskan mengakhiri hidupnya di sini dengan cara ditenggelamkan. Tuan Josh yang sedih, terpaksa menuruti perkataan ayahnya. Tuan Josh segera pergi dan menyelam. Saat di pertengahan jalan, dia melihat Tuan Karl sudah meninggoy. Tabung oksigen kecil yang dibawanya pun sudah habis. Dia berusaha mencari udara di celah bebatuan, dan tiba-tiba dia mengalami pingsan. Joshua, it's time to go. Tuan Josh dibangunkan oleh bayangan ayahnya kalau dia sebentar lagi akan tiba. Lalu Tuan Josh melihat cahaya matahari dan bergegas pergi. Dan akhirnya Tuan Josh berhasil keluar dan tepat di permukaan pantai. Dan akhirnya, film pun selesai.